Selamat malam teman-teman. Ini eh, kita belajar keterampilan fungsional, tapi seperti yang dijanjikan kalau keterampilan fungsional itu dibagi menjadi dua, yaitu matematika dan keterampilan komputer. Kemarin kalau sebelum UTS itu materinya adalah matematika. Nah, sekarang setelah UTS materinya keterampilan komputer. Tapi nanti tetap bakalan digabung dengan matematika juga. Jadi ada matematikanya digabung dengan komputer. Misalkan nanti kalau kita menuliskan persamaan atau menuliskan akar atau suatu equation atau persamaan di dalam Microsoft Word gitu misalnya, gimana caranya gitu kan. Kalau sama ini menulis mungkin nulisnya pakai tulisan tangan biasa gitu ya, nulis akar, nulis apa. Tapi ini bakal dicoba dengan menggunakan digabungkan dengan keterampilan komputer. Jadi nanti ada cara-caranya gitu ya. Oke, kita mulai. Kok nggak mau jalan? Nah, ini yang pertama, kita harus tahu dulu cara mengaktifkan komputer kita. Nah, cara mengaktifkannya kalau komputer itu dengan menggunakan tombol power kalau di CPU kita ya. Kalau misalkan kita pakai komputer, ada tombol on off-nya di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita ada passwordnya, kita perlu menginput password. Tapi kalau nggak ada, berarti nggak perlu skip step ini. Langsung kita bisa setelah dinyalakan akan muncul tampilan di desktop, tampilan layar kita. Nah, kalau bagi yang menggunakan laptop itu dengan cara menekan tombol ini, tombol powernya. Ini ditekan, maka ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan laptop kita, gitu ya. Selanjutnya, ini untuk warm booting. Warm booting ini sama aja kalau misalkan seperti kita punya sepeda motor. Kalau kita punya sepeda motor, sebelum dipakai kan biasanya kita kayak dipanasin dulu gitu ya. Itu sama aja konsepnya kayak gitu. Untuk ini kan sebenarnya sama-sama mesin. Sepeda motor tuh mesin, kalau laptop sama komputer juga sama-sama mesin gitu kan. Nah, itu butuh namanya warm booting gitu kadang-kadang karena untuk memanasi mesinnya. Nah, warm booting ini dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, dengan cara menggunakan tombol start, kemudian setelah klik tombol start di pojok kiri bawah, kemudian klik tombol restart. Nah, dengan tombol restart ini nanti komputer kita akan mati, kemudian setelah itu kan hidup lagi dengan sendirinya secara otomatis gitu ya. Jadi dengan shutdown atau turn off atau mati sendiri, setelah itu dia juga akan on lagi atau nyala lagi secara otomatis gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menggunakan keyboard kita dengan cara klik Ctrl, Alt, dan Delete secara bersamaan gitu ya. Ini bisa digunakan yang pertama menggunakan restart, yang kedua bisa menggunakan tombol Ctrl, Alt, dan Delete secara bersamaan. Nah, kalau misalkan yang ada cara lain itu bisa dengan menggunakan reset. Nah, dengan reset ini biasanya ada tombol reset di casing laptop kita di bagian belakang, biasanya itu ada tombol reset. Nah, itu untuk mereset komputer atau laptop kita tuh. Kemudian ini ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk memudahkan pekerjaan kita untuk memberikan perintah kepada komputer kita gitu ya. Dengan perintah ini kita kan perlu menunjuk misalkan menunjuk tombol start, menunjuk tombol sesuatu untuk membuka aplikasi dan lain-lain, itu kita menggunakan mouse. Kalau di laptop mungkin ada nggak pakai mouse pun mungkin bisa kalau di laptop, tapi kalau kita menggunakan komputer kita sangat membutuhkan mouse ini gitu ya, sangat menolong sekali. Nah, ini ada tipe mouse yang secara mouse yang sederhana, tipe paling standar. Nah, itu ada bagiannya itu ada kabelnya, kemudian ada tombol klik kiri, ada tombol klik kanan, kemudian juga ada tombol scroll atau roda di bagian tengahnya. Klik kiri ini untuk memberikan komen OK. Klik kanan ini tinggal diklik kanan nanti masih akan memberikan opsi-opsi lagi. Misalkan klik kanan nanti akan muncul beberapa pilihan tindakan apa yang akan kita pilih untuk selanjutnya. Untuk kabel ini kita menghubungkannya dengan CPU atau dengan laptop kita. Nah, roda di tengah ini gunanya untuk scroller itu kayak untuk menggulung atau pokoknya untuk menaik turunkan apa yang ada di layar atau menggulung
apa yang ada di layar kita. Nah, ini misalkan contoh aplikasinya kalau misalkan kita ingin membuka suatu aplikasi, misalkan aplikasinya itu Microsoft Word gitu misalkan ya. Ya kita tinggal arahkan aja mouse kita ke shortcutnya Microsoft Word di sini. Ini kan shortcut, kemudian tinggal kita klik kiri 2 kali dengan cepat. Nah, itu nanti akan terbuka aplikasi Microsoft Word gitu ya. Ini kita arahkan ke sini mouse kita, kemudian kita klik kiri 2 kali dengan cepat, itu akan membuka aplikasi Microsoft Word untuk menuliskan kata-kata. Kalau cara yang kedua bisa dengan cara kita klik kanan. Di Microsoft Word ini kita arahkan mouse kita ke sini, pointernya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih opsi open atau buka. Nah, secara otomatis juga aplikasi tersebut akan terbuka gitu ya. Jadi ada 2 cara, dengan cara klik kiri 2 kali dengan cepat, atau dengan cara klik kanan kemudian pilih opsi open gitu. Nah, kalau misalkan di desktop kita nggak ada tampilan shortcut, misalkan ini shortcut Microsoft Word ya, misalkan di desktop kita nggak ada tampilan shortcut Microsoft Word, maka kita bisa cari di sini. Kita klik start di layar monitor kita itu di pojok kiri bawah, kita klik ini start, kemudian nanti kita pilih pilihan Microsoft Word, program Microsoft Word, nanti tinggal kita klik kiri 1 kali, itu juga akan terbuka. Ya, jadi bisa dengan cara yang dari desktop atau dengan cara mencari programnya di start, kemudian all program, nanti kita bisa menemukan juga aplikasi-aplikasi apa yang ingin kita buka gitu. Nah, ini ada petunjuknya, ada petunjuk 1 dan petunjuk 2. Nah, ini ada pegang mouse, kemudian geser atau gerakan ke arah yang Anda suka, kemudian perhatikan gerakan kursor saat mouse digerakkan. Kursor akan selalu mengikuti arah gerakan mouse. Nah, kalau misalnya kita gerakan ke kiri, mouse-nya juga pointernya itu bakalan ke kiri. Kalau ke kanan juga pointernya kan ke kanan, seperti itu ya. Nah, ini nomor 2, gerakan mouse sehingga berada di tombol start. Tombol start, tetap letakkan kursor pada tombol itu, kemudian Anda klik kiri. Sini kita klik kiri. Nah, nanti kita pilih aplikasi-aplikasi apa aja yang pengen kita buka di situ, gitu ya. Untuk selanjutnya ini untuk membuka data-data yang kita punya di komputer kita. Nah, setiap kali kita setelah membuat sesuatu menggunakan komputer kita, nanti kita mengetik sesuatu atau memasukkan data sesuatu, kemudian kita simpan kan. Kalau kita ingin mencari data-data yang kita simpan tersebut, kita mencarinya di Explorer. Nah, ini contohnya karena ininya Microsoft ya. Jadi ini kalau misalkan kita klik kiri di start ini, kemudian kita pilih Explorer, ini klik kiri di start, kemudian klik nanti kan akan muncul kotak ini, open, yang kotak yang berisi tulisan open, Explorer, browser with ACDC dan lain-lain ini. Nanti kita pilih yang Explorer. Ini untuk membuka data-data kita, mencari data-data kita gitu ya. Setelah kita klik Explorer akan muncul tampilan nanti kotak Explorer yang menampilkan data-data kita. Nah, kalau tampilan ini sudah, kalau misalkan kita ingin menutup tampilan ini, caranya sangat gampang, tinggal kita klik yang bagian kanan pojok kanan atas itu ada tanda silang di kotak merah. Nah, itu tinggal kita klik kiri 1 kali, berarti kita bisa menutup aplikasi tersebut. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari data-data kita, caranya sangat gampang, yaitu dengan cara kita klik kiri di tombol start ini 1 kali, kita cari kata-kata tulisan explore, kita klik kiri juga explore ini, nanti akan muncul media-media penyimpanan data di komputer kita. Bisa saja data itu kita simpan di data C, bisa di data D, mungkin ada E, kemudian ada di My Document gitu ya. Jadi tergantung data itu kita menyimpannya di mana, data mana yang ingin kita buka, data mana yang ingin kita cari semuanya ada di Explore. Gitu. Nah, tadi kan di sebagian slide sebelumnya itu diajari cara untuk membuka misalkan internet, membuka Explore gitu ya, dengan cara yang menggunakan
start di pojok kiri bawah di layar monitor. Kalau ini sekarang coba dengan cara yang cepat. Nah, cara cepat itu misalkan di layar komputer kita atau layar laptop kita itu kita udah punya beberapa shortcut untuk aplikasi-aplikasi yang akan kita buka. Jadi kalau kita udah punya shortcutnya, tinggal caranya gampang. Misalkan kita pingin browsing ya, kita pengen internetan gitu ya. Istilah gampangnya kayak gitu. Kita pengen internetan. Gimana caranya kita pengen internetan? Kita buka salah satu searching engine. Searching engine itu apa? Misalkan Internet Explorer atau Firefox atau Google Chrome atau Opera Mini, itu salah satu jenis searching engine gitu ya. Nah, untuk searching engine ini kita tinggal arahkan mouse kita ke sini, diarahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita klik kiri 2 kali dengan cepat. Klik kiri, double klik ya, klik kiri tik, klik kiri 2 kali dengan cepat. Nanti biasanya kadang-kadang akan muncul seperti ini, kayak sejenis gambar jam pasir gitu ya, jam pasir. Nah, kalau ada gambar jam pasir seperti ini, biasanya dia sedang loading, sedang dalam proses untuk membuka aplikasi tersebut. Jadi silakan ditunggu saja, nanti aplikasinya akan terbuka dengan sendirinya. Karena setelah ini diklik 2 kali dengan cepat, nanti akan muncul seperti ini biasanya. Tapi kalau komputernya sangat cepat gitu, kadang nggak ada tanda kayak gini, nggak ada gambar kayak gini, nanti langsung akan terbuka aplikasinya. Nah, misalkan ini karena kita coba membuka Mozilla Firefox, mau internetan, nanti tampilannya Mozilla kalau setelah terbuka itu akan seperti ini ya, di gambar nomor 3 ini gitu. Jadi ini gitu bisa dibaca tulisannya, pada jalan pintas lakukan klik kiri sebanyak 2 kali dengan cepat ya. Nah, apakah yang terjadi? Layar monitor akan menampakkan wilayah kerja Mozilla Firefox. Jadi kalau setelah diklik 2 kali tadi sini, nanti ini loading mau membuka Firefox-nya, setelah terbuka ini tampilan untuk Mozilla Firefox. Nah, ini kalau udah terbuka kita bisa internetan, kita bisa buka Facebook, kemudian kita bisa buka Google, nyari sesuatu gitu ya. Jadi ini cara-cara cepat. Nah, ini contoh lagi kalau misalkan kita ingin mengetik naskah gitu ya, mengetik beberapa tulisan. Nah, ini caranya dengan membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, caranya sama aja, kemudian klik kiri bawah yang start tadi itu, kemudian kita cari di all program. Setelah kita klik start di kiri bawah ini, kita cari tulisan all programs. All program. Jadi kita cari all semua program. Lalu klik pada Microsoft Office karena kita mau ngetik kita butuh Microsoft Word. Microsoft Word itu ada di dalamnya Microsoft Office. Microsoft Office kita baca namanya Office. Office itu kan artinya kantor kalau bahasa Indonesia. Nah, berarti yang ada di dalam Microsoft Office itu isinya adalah program-program yang membantu pekerjaan kantor. Nah, contohnya pekerjaan kantor apa? Ya mengetik gitu kan, mengetik laporan, kemudian membuat pembukuan, misalkan keuangan, kemudian menyimpan data-data gitu ya. Jadi ini isinya program-program yang bisa membantu pekerjaan kita yang berkaitan seperti pekerjaan kantoran ya, mengetik dan lain-lain, presentasi dan lain-lain itulah ya. Nah, jadi caranya kalau misalkan kita mau membuka Microsoft Word, mau membuat laporan naskah apa gitu misalkan ya, klik start ini, kemudian pilih katakan all programs, kemudian pilih Microsoft Office. Setelah itu klik lagi pilih Microsoft Office Word. Word ini berarti kan Word kan artinya kata ya. Word ini artinya kata. Jadi kalau kita pilih Microsoft Office Word, berarti kita membuka suatu aplikasi yang mengolah kata-kata, gitu ya. Jadi kita Microsoft Office Word ini digunakan untuk mengolah kata-kata. Kita bahkan bisa mengetik berbagai macam hal di situ, gitu ya. Nah, caranya klik kiri bawah, start, kemudian all programs, Microsoft Office, kemudian pilih yang Word, gitu. Atau kalau kita punya di desktop ada shortcutnya Microsoft Word, kita tinggal klik kiri 2 kali di shortcutnya Microsoft Word seperti yang tadi dijelaskan di slide yang awal.
Nah, ini sekarang kita beralih ke keyboard. Nah, keyboard ini digunakan untuk memasukkan data atau teks ya. Misalkan Anda menekan tombol A pada layar. Misalkan ada tombol A di sini ya. Kita tekan tombol A pada layar akan muncul huruf A kecil di layar monitor kita. Nah, jika Anda menekan tombol Shift, ini ada tombol Shift, berbarengan dengan tombol huruf A, maka yang akan muncul di layar kita adalah muncul huruf A besar di layar, gitu ya. Jadi di dalam keyboard ini nggak cuma ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi ada A, B, C, D, E, dan sampai Z. Kemudian ada tombol caps lock, kemudian shift, kemudian alt, delete, backspace, F1 sampai sekian, dan macam-macam ya. Jadi kalau misalkan mau mengetikkan sesuatu kita pakai angka dan huruf-hurufnya, mau menghapus kita pakai backspace atau delete. Nah, yang caps lock ini kalau kita ingin menuliskan huruf besar atau huruf balok, kita nyalakan dulu caps locknya di sini, baru kita pencet huruf-hurufnya. Tapi kalau nggak mau pakai caps lock pun juga bisa dengan cara kita pencet shift tapi dipencet terus, kemudian kita sambil mencet juga huruf yang pengen kita tuliskan gitu. Nah, selain itu keyboard juga dapat digunakan untuk memerintah komputer melakukan pekerjaan yang Anda inginkan. Misalnya Anda menekan tombol bergambar jendela. Nah, gambar seperti ini gambar jendela. Itu pasti ada setiap keyboard, kalaupun bentuknya enggak exactly persis sama seperti ini, pasti ada yang bentuknya bakalan mirip-mirip seperti ini. Nah, kalau tombol ini dipencet berarti dia sama aja dengan tombol start. Tuh. Sama aja dengan tombol start yang di pojok kiri bawah ini. Tapi kita nggak mau mencet tombol start di pojok kiri bawah, kita bisa pakai gambar jendela ini. Kalau gambar jendela ini kita pencet, akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya akan sama seperti saat kita memencet tombol start. Ya. Oke, ini cuma berarti keyboard berfungsi untuk memasukkan data atau teks, gitu ya. Dipahami fungsinya keyboard digunakan untuk memasukkan data atau teks. Kalau mouse tadi fungsinya untuk membantu kita dalam memberikan perintah-perintah kepada komputer kita, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian kita perlu untuk mengenal beberapa program aplikasi. Nah, saat menginstal sistem operasi Windows, Anda sekaligus memperoleh sejumlah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini dapat disebut program aplikasi bawaan sistem operasi Windows. Nah, apa aja sih sistem operasi yang bawaannya Windows itu? Nah, kalau misalnya kita menginstal komputer kita atau laptop kita dengan Windows, maka aplikasi yang otomatis pasti ada itu misalnya adalah Windows Explorer. Windows Explorer ini kan untuk menyimpan data-data kita, di mana kita akan menyimpan dan mencari data-data kita, hasil pekerjaan kita itu pasti ada. Nah, contohnya lagi adalah Internet Explorer. Internet Explorer ini untuk kita, jelas namanya internet, kita berarti untuk melakukan segala macam kegiatan yang berkaitan dengan jaringan internet. Misalnya kita mau searching atau mencari-cari tentang sesuatu, mau buka Facebook juga, mau cari resep makanan atau apa, bisa kita menggunakan Internet Explorer. Tapi memang jarang orang yang menggunakan IE ini, kebanyakan orang akan menggunakan Mozilla, terus Google Chrome, Opera Mini, dan sejenisnya. Memang kurang populer. Terus ada lagi seperti Windows Media Player. Windows Media Player ini digunakan untuk seperti memutar musik dan juga untuk memutar film gitu misalkan ya. Nah, meskipun kita saat menginstal Windows itu udah punya beberapa aplikasi bawaan, tapi aplikasi ini nggak lengkap untuk mendukung pekerjaan kita gitu ya. Kita butuh aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan untuk mendukung pekerjaan kita. Caranya kita bisa dengan menginstal aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Nah, ini ada di bagian A ini kita akan mempelajari program aplikasi dalam sistem operasi Windows.
Nah, sistem operasi Windows ini saya contohkan di sini adalah program operasi Windows XP. Ini menyediakan beberapa program aplikasi. Program aplikasi yang sering digunakan tentu saja adalah contohnya Windows Explorer yang untuk menyimpan data-data kita. Yang selain itu ada pula Windows Media Player yang tadi digunakan untuk memutar musik dan memutar film. Ada kalkulator untuk perhitungan. Ada Internet Explorer untuk ya internet, segala sesuatu yang berkaitan dengan internet. Kemudian untuk Movie Maker ini kan. Ada lagi kemudian Windows Messenger, Notepad, MS-DOS dan lain-lain sebagainya. Ini dituliskan di sini, Windows Media Player digunakan untuk memutar film dan mendengarkan musik. IE Internet Explorer ini di dikenal sebagai program aplikasi penjelajah internet, sedangkan Windows Movie Maker digunakan untuk membuat film. Jadi setiap aplikasi itu ada fungsinya masing-masing secara spesifik gitu ya. Jadi bisa dilihat tergantung kebutuhannya, kita butuhnya apa, kita pengennya ngapain. Untuk setiap kegiatannya apa yang kita lakukan, kita butuh suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan kita itu. Nah, tergantung kegiatannya apa, disesuaikan dengan aplikasinya itu disesuaikan dengan kegiatan atau kepentingan kita apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, itu sebagai contohnya. Untuk gambarnya seperti ini, ada gambarnya untuk tampilannya Internet Explorer itu seperti apa, kemudian kayak Windows Media Player tampilannya seperti apa, nanti akan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini memang sengaja dirancang atau disetting untuk mendukung kerja kita. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di sini ini yang bawaannya sistem operasi Windows ini ada beberapa aplikasi. Nah, tapi aplikasi-aplikasi ini nggak akan cukup untuk mendukung kerja kita, sehingga kita masih memerlukan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, di bagian B setelah ini kita akan mempelajari beberapa aplikasi yang bisa kita download, yang bisa kita install ke komputer kita, yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Nah, ini program aplikasi di luar sistem operasi Windows ini untuk B ya. Nah, jika jadi aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk Windows itu nggak akan cukup untuk mendukung kerja kita. Jadi kita membutuhkan aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan kita. Nah, yang paling banget sering digunakan itu biasanya adalah Microsoft Office. Nah, kemudian contoh lain adalah aplikasi yang bersifat grafis untuk membuat animasi, pemutar musik, serta antivirus gitu ya. Nah, biasanya memang yang paling populer itu adalah Microsoft Office. Karena kenapa? Namanya Microsoft Office. Tadi seperti saya jelaskan di awal, Office itu berarti kantor. Jadi Microsoft Office isinya adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung pekerjaan seperti layaknya orang kantoran gitu ya. Mengetik data, mengetik ya misalnya kata-kata naskah, misalnya laporan, proposal atau apapun, kemudian menginput kayak data-data yang berupa angka, laporan keuangan, kemudian data nama karyawan misalkan atau apapun gitu ya. Nah, biasanya tuh yang paling atau mungkin juga ingin membuat presentasi misalkan presentasi ke bosnya atau apa. Nah, itu semuanya butuh Microsoft, butuh Office gitu ya. Butuh aplikasi Office. Nah, biasanya paling banyak digunakan adalah Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office itu ada banyak. Nah, di dalam Microsoft Office itu dan misalkan contohnya adalah meliputi Microsoft Word yang digunakan untuk mengolah kata-kata. Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka, PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi. Sudah dijelaskan semua ya. Microsoft Word digunakan untuk pengolah kata, Excel untuk mengolah angka-angka, PowerPoint untuk membuat suatu presentasi. Nah, sedangkan Microsoft Access ini untuk mengolah basis data. Masih ada lagi beberapa aplikasi-aplikasi dari Office ini, tapi mostly kebanyakan yang dipakai itu adalah Microsoft Office Word sama Microsoft Office Excel biasanya, gitu ya. Karena yang paling banyak digunakan biasanya memang itu ngetik sama ngolah kata-kata sama ngolah angka gitu ya. Kebanyakan yang dipakai itu. Jadi kalau kita punya komputer, kita install Windows itu nggak menyediakan aplikasi Office. Jadi kita harus install sendiri Office ini gitu ya. Kita harus nyari sendiri.
Nah, kalau misalnya kita mau menginstal sesuatu ke dalam komputer kita harus punya installernya. Installernya itu bisa kita cari di mana? Bisa kita cari di internet, di Google gitu kita bisa ketik aja. Misalkan kita mau mau menggunakan aplikasi untuk mengolah foto-foto biasanya ya, editing foto, mengedit foto, bisa pakai Adobe Photoshop misalkan ya. Adobe Photoshop kita ketik aja Adobe Photoshop, uh, ins- uh, installer Adobe Photoshop di Google, nanti pasti akan muncul banyak pilihannya. Tinggal kita pilih salah satu mana yang kita inginkan. Nah, setelah kita download installernya, kita tinggal install di laptop kita, tinggal install secara manual. Gitu ya, nanti akan terinstall aplikasinya di dalam komputer kita. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini kan contoh aplikasi-aplikasi yang disebutkan di sini adalah yang membantu pekerjaan di kantor. Jadi Microsoft Office. Nah, selain itu kan tadi ada juga misalkan aplikasi yang berkaitan dengan grafis atau gambar atau desain ya. Nah, itu contohnya ada yang saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, ini program aplikasi yang bersifat grafis misalnya adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, kemudian Corel Draw. Nah, biasanya Adobe Illustrator ini ya buat ilustrasi-ilustrasi gitulah. Adobe Photoshop ini biasanya untuk editing foto. Misalnya kita punya fotonya siapa gitu. Misalnya fotonya seorang, kita pengen bikin foto itu jadi kelihatan mukanya lebih cerah, kita brightness-nya kita tambah, kelihatan lebih gelap, mungkin kontrasnya nanti yang kita mainkan. Mungkin nanti kita pengen mukanya dibikin lebih halus deh, nanti kita edit lewat Adobe Photoshop itu bisa. Jadi kita untuk mengedit foto contohnya ada Photoshop ini itu ya. Nah, sekarang untuk Corel Draw itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang mendesain. Misalkan mbak-mbaknya punya anaknya kuliah di jurusan arsitektur. Nah, anaknya pasti butuh Corel Draw ini untuk menggambar desain rumah yang akan dia buat ya. Jadi contoh aplikasi Corel Draw ini untuk membuat desain rumah yang akan mereka buat. Nah, contoh di gambar ini kan ada ya di sini. Ada Corel Draw, ada gambar motor gede di situ. Jadi mungkin orang ini menggunakan Corel Draw untuk menggambar motor karena mungkin dia bekerjanya di bidang otomotif. Jadi dia membuat desain sebuah sepeda motor. Ini kan sangat berguna untuk orang-orang yang pekerjaannya berkaitan dengan desain Corel Draw ini. Nah, selain itu misalkan lagi ada 3ds Max dan Micromedia Flash digunakan untuk membuat animasi. Jadi yang namanya software itu jumlahnya luar biasa banyak, tergantung mana yang kita butuhkan kita bisa cari, kita bisa download. Nah, tergantung semuanya tergantung kebutuhan kita. Nah, Nah, saya sarankan kalau kita mau menginstal suatu aplikasi ke dalam laptop atau komputer kita, ya install aja aplikasi-aplikasi yang benar-benar kita butuhkan untuk membantu menunjang pekerjaan kita gitu ya. Nggak usah nginstal aplikasi-aplikasi yang sekiranya nggak akan terpakai atau nggak akan efektif gitu ya. Karena itu bakalan hanya bikin laptop kita tuh kerjanya jadi berat. Karena aplikasi-aplikasi itu kan betul-betul sangat memakan memori di laptop kita. Semakin banyak aplikasi yang kita tambahkan, kerjanya dia akan semakin berat, semakin banyak bebannya dia. Nah, laptop kita bisa aja semakin lemot gitu ya, jadi lambat kerjanya, not responding lah, nah apa, datanya tiba-tiba nanti tiba-tiba ngehang, datanya hilang gitu ya. Jadi beresiko. Nah, jadi kalau mau menginstal sesuatu ke dalam laptop kita, hanya install aplikasi-aplikasi yang sekiranya memang akan benar-benar kita butuhkan, yang bisa menunjang pekerjaan kita gitu. Oke. Nah, ini untuk menggunakan Windows Explorer. Windows Explorer itu sekali yang tadi saya jelaskan adalah untuk menyimpan data-data kita, untuk mencari data-data yang kita inginkan. Nah, program aplikasi ini itu otomatis tertanam atau otomatis ada saat kita menginstal Windows gitu ya. Nah, untuk Windows Explorer dapat diibaratkan sebagai pusat informasi dalam komputer ya, karena semua data yang kita buat itu ada semuanya tersimpan di Windows Explorer ini. Kita mau mencari data apapun yang kita simpan, kita mengacunya ke Windows Explorer ini gitu. Nah, untuk Windows Explorer ini kalau misalkan kita pakai flash disk itu juga ya, flash disk kita tancapkan ke komputer kita atau ke laptop kita, nanti bukanya juga akan di Windows Explorer ini, munculnya akan di Windows Explorer ini juga.
gitu. Jadi di Windows Explorer ini pokoknya untuk membuka semua data yang ada di komputer kita maupun dari data dari luar yang ingin kita inputkan. Jadi misalnya kita tancapkan flash disk atau hard disk ke komputer kita atau laptop kita, itu masuknya juga akan sama aja. Kita membukanya juga di internet di Windows Explorer gitu ya. Jadi untuk Windows Explorer kaitannya dengan pencarian data-data kita dan atau penyimpanan data-data kita. Nah, itu dijelaskan hampir semua data yang ada di dalam komputer dapat dilihat menggunakan program aplikasi Windows Explorer ini. Itu. Tampilannya kira-kira Windows Explorer itu seperti pada gambar ini. Jadi di atas itu ada menu bar, menunjukkan menu-menunya apa aja. Seperti ya terlalu kecil ya, tapi itu menu bar. Kita lihat di situ ada kolom menu bar, ada kolom toolbar seperti back, kemudian search, folder gitu ya, itu namanya kolom toolbar. Ingat yang paling atas adalah kolom menu bar, bawahnya adalah menu toolbar, kemudian yang ini adalah title bar. Title bar ini yang kita buka apa? Kita klik data D, nyari di data D. Ya, yang muncul di sini akan data D. Kalau kita nyari di My Computer, berarti yang muncul di sini juga My Computer. Misalnya kita buka My Document, di sini juga bakalan muncul My Document. Ini title barnya. Title bar itu tempat penyimpanan mana yang kita buka gitu intinya. Nah, selain itu ada jendela kontrol. Jendela kontrol di sini. Ini kalau kita klik yang silang ini berarti kita mau menutup Windows Explorer-nya. Kalau kita klik yang ini berarti kita mau memaksimalkan, kita membuat tampilan Windows Explorer ini full satu halaman layar kita. Nah, kalau yang ini minimize berarti kita pengen mengecilkan tampilannya atau menyimpan menutup tampilannya sementara dengan cara nanti tampilannya ini tuh program ini tuh sebenarnya tetap terbuka tapi kayak dikecilkan, disimpan kayak di bawah sini gitu biasanya ya. Jadi ini ada juga di sini scroll bar. Scroll bar ini kita untuk menggulung, mau menaik turunkan. Kita mau lihat yang atas atau mau lihat yang bawah, tinggal kita klik kiri di scroll bar ini, kita tarik-tarik atau dengan cara langsung aja kita pakai yang di mouse kita yang di tengah itu, scroller itu. Bisa kita gunakan untuk melihat untuk menaik turunkan apa yang ada di layar monitor kita, scroll bar. Roda yang ada di mouse kita yang di tengah itu atau dengan cara diklik kiri ini kemudian batangnya ini diklik kiri, kemudian tinggal kita diklik kiri ditahan terus kita bawa naik turun itu juga bisa, sama aja gitu ya. Jadi ini ada menu bar, ada title bar, ada toolbar, ada scroll bar, kemudian juga ada jendela kontrol. Kalau kita membuka aplikasi Windows Explorer, Windows Explorer digunakan untuk mencari semua data-data kita, penyimpanan data-data kita, gitu. Nah, ini ada nama-nama fungsi untuk di Windows Explorer sebagai berikut ya. Jadi ada daftar title atau title bar. Komponen ini digunakan untuk memberikan informasi berupa judul dari jendela yang sedang dijalankan. Tuh. Untuk jendela kontrol, komponen ini berada di bagian pojok kanan atas. Nah, ada close, ini yang silang ini diberi untuk menutup aplikasi. Nah, ini untuk minimize atau membuat tampilannya kecil atau menutup sementara tampilan kita. Tapi tetap disimpan di bawah biasanya. Dan maximize untuk memaksimalkan tampilannya sampai full satu halaman layar kita biasanya. Kemudian ada tombol restore. Nah, digunakan untuk memperkecil tampilan Windows Explorer. Ini restore. Nah, ini tuh tetap muncul, tetap kelihatan, kotaknya tetap kelihatan, tapi dalam ukuran yang kecil. Kalau minimize nih tadi kayak dia tetap programnya tetap jalan, tapi kayak ditutup sementara dengan cara disimpan di bawah sini, di bawah biasanya. Kalau di restore ini dia tetap ada tampilannya, tapi ukurannya kecil, gitu ya. Nah,
Sedangkan di sini jika tombol maximize muncul, maka tombol restore tidak muncul, gitu ya. Karena kalau kita pakai tombol maximize ini berarti kan tampilannya besar kan. Tampilannya sudah besar. Itu. Ini kayaknya untuk fungsi-fungsi ini sudah sangat familiar sekali, gampang. Tanda silang berarti close, tanda ada garis di bawah ini berarti dia di minimize. Kemudian kalau yang kotak ini berarti dia tampilannya diperbesar sampai satu full halaman layar kita. Dan di restore ini dia tampilannya dibuat kecil, gitu ya. Oke, sebenarnya cuma itu aja untuk fungsi-fungsinya, nggak banyak. Nah, ini ada daftar alat atau toolbar. Toolbar bagian ini terdiri atas icon-icon atau ikon-ikon. Setiap ikon mewakili satu perintah. Nah, gambar ikon memiliki arti sesuai dengan perintah yang diwakilkan ikon tersebut. Misalkan icon view. Sini. View, manfaat ikon ini sama dengan dengan submenu view yang dijelaskan pada poin C di muka. Jadi ini kalau misalkan kita mengatur mau tampilannya itu seperti apa. Jadi di view itu kan tampilannya ya. Kita mau tampilannya seperti apa. Nah, ini kita bisa atur dengan toolbar view ini. Nah, lagi yang E ini ada untuk scroll bar. Scroll bar ini untuk menggulung. Komponen ini digunakan untuk menggulung layar. Jadi kita kayak menggunakan roda yang ada di mouse kita. Nah, kalau roda itu kita putar-putar ke atas ke bawah, tinggal kita putar-putar aja. Nah, itu di layar kita tampilannya juga akan kayak naik turun gitu ya. Jadi kayak untuk menggulung layarnya, untuk melihat naik turunkan yang ada tampilan yang ada di layar kita. Nah, scroll bar ini juga ada dua tadi. Yang tadi di sebelah atas yang vertikal yang ada di sini, ada juga yang horizontal. Jadi kita bisa scroll ke atas bawah, ada juga scroll yang ke kanan kiri. Nih ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal untuk scroll bar. Bisa ngeliat tampilannya atas bawah atau kanan kiri. Itu. Ada dua fungsi untuk scroll bar. Nah, ini scroll bar yang tadi kan scroll bar yang pertama ini scroll bar ya untuk yang horizontal. Jadi untuk kanan kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri gitu ya. Yang horizontal. Sebenarnya yang kedua ini scroll barnya untuk yang vertikal. Jadi untuk melihat ke atas bawah. Nih, ini juga sama, atas bawah. Ini atas bawah. Tuh. Nah, secara umum tampilan Windows Explorer dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kiri menunjukkan silsilah data atau isi komputer, kolom kanan memuat isi data dari folder atau drive yang sedang diaktifkan atau disorot. Ya, misalnya kita membuka data D, kemudian kita buka naskah. Nah, ini mengisi ini data D, naskah, ya data D di sini. Kemudian naskah. Nah, yang di kolom kiri yang ini, kolom kanannya akan memunculkan naskah apa saja yang ada di dalam folder naskah ini. Itu. Jadi fungsinya sebelah kiri ini menunjukkan silsilah data atau isi komputer. Yang kanan memuat isi atau dari folder atau drive yang sedang diaktifkan. Itu. Nah, kiri kita klik naskah, maka di sebelah kanan akan memunculkan naskah apa aja yang ada di dalamnya folder naskah ini. Gitu. Nah, lanjut. Nah, sekarang kolom Windows Explorer itu bisa digunakan untuk melihat identitas file. Misalkan identitas file pada gambar berikut. Contohnya, kita punya gambar misalkan ya, punya suatu file. Ini nama filenya. Ini panel pertama ini nama file. Yang ada di sini ini adalah nama file. Nah, di sini yang kedua, ini kan name kan. Name berarti dia menunjukkan nama filenya. Yang kedua ada size. Size berarti size itu apa? Size itu ukuran. Berarti ini menunjukkan ukuran filenya. Ini cuma 1 KB, 1 kilobyte, ini kecil. Ini ada 723 kilobyte, lumayan gede. Ini 1600
1665 kilobyte, berarti ini gede gitu ya, ini gede, lumayan gede. Ini bisa menunjukkan ukurannya file kita itu seberapa. Nah, untuk tipenya ini, misalkan ini yang ketiga ini menunjukkan tipe atau jenis file kita. Misalkan ini JPEG, berarti berupa gambar. Misalnya JPEG ini berupa gambar. Kemudian ini ada lagi data, ini berupa Microsoft Excel. Berarti datanya bisa dibawa menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah jenis nama-nama tipe filenya apa aja bisa dilihat di type ini. Di kolom type ini kita bisa menemukan file ini tuh bentuknya tuh apa, apakah Microsoft Word, ini file ini berupa gambar atau berupa tulisan atau berupa file yang angka-angka atau yang gimana, itu bisa kita identifikasi dengan kolom type. Yang terakhir adalah date mati ya. Date ini berarti kita mengidentifikasi tanggal dibuatnya data tersebut, bisa kelihatan. Nah, tanggal menyimpannya data tersebut, kapan data itu kita masukkan ke penyimpanan atau kapan data itu kita masukkan ke Windows Explorer kita gitu. Jadi kita bisa identifikasi semuanya yang ada di Windows Explorer itu, bisa kelihatan semuanya. Berapa nama filenya kita apa, ukurannya berapa, jenis filenya itu apa, sampai tanggalnya pun kita bisa mengidentifikasi semuanya itu. Jadi karena semuanya bisa diidentifikasi, kita bakalan lebih gampang lagi untuk bisa menganalisa file-file kita, untuk menemukannya, untuk nanti kalau misalkan kita punya data, ini dibuat tanggal berapa, kemudian datanya itu berupa apa, semuanya bisa kita lihat di Windows Explorer ini. Selanjutnya ini cara untuk mematikan komputer. Nah, kadang-kadang kerusakan komputer itu bisa diakibatkan karena mematikan komputer yang tidak sesuai dengan prosedur, karena dimatikan dengan paksa gitu ya. Nah, kalau kita mematikan komputer atau laptop atau komputer kita dengan tidak sesuai dengan prosedur, itu akan mengakibatkan kerusakan. Nah, kerusakannya itu apa aja? Misalkan kerusakan file, kemudian kerusakan sistem operasi, bisa juga kerusakan hard disknya, gitu ya. Hard disk kan tempat penyimpanan filenya. Kalau hard disknya rusak, berarti file-file kita bisa aja hilang semuanya, gitu kan. Nah, kalau kerusakan file ini terjadi jika komputer dimatikan saat komputer sedang memproses file. Nah, misalkan kalau misalkan kayak komputer lama, komputer yang model lama, itu misalkan kayak mati listrik gitu ya. Mati listrik gitu tiba-tiba. Terus langsung mati komputernya. Itu datanya biasanya langsung hilang, filenya rusak, hilang. Jadi apa yang udah kita kerjakan tuh hilang. Tapi kalau untuk komputer-komputer atau laptop-laptop yang baru, misalkan Windows 7, Windows yang 7, terus apa ya, pokoknya yang udah aplikasi-aplikasi yang baru, Windows 8, Windows 7, misalkan itu yang baru-baru itu dia udah bisa kayak autosave itu dia akan menyimpan secara otomatis. Jadi misalkan kita pas ngetik tiba-tiba itu komputernya kita mati. Nah, tapi nanti pas saat kita listriknya udah nyala lagi, kita nyalakan dia, itu masih tersimpan data itu. Itu hebatnya kalau yang baru-baru. Tapi kalau yang lama-lama itu nggak akan bisa menyimpan. Jadi dia kalau listrik mati dia bakalan hilang. Tapi kalau yang baru-baru itu bisa menyimpan. Jadi kalau misalkan mati, kenapa ada sesuatu tiba-tiba mati, itu bisa auto save sendiri, menyimpan secara otomatis. Kita bisa saat kita membuka suatu aplikasi yang terakhir itu data yang terbuka itu ya data yang terakhir kita edit tadi. Itu hebatnya, itu pinternya. Kemudian juga bisa kerusakan sistem operasi, dan yang terakhir juga kerusakan hard disk. Kerusakan hard disk yang tadi saya bilang itu datanya bisa hilang ya. Kalau misalkan hard disknya rusak, berarti data-data yang tersimpan di situ lenyap.
Itu risikonya. Jadi kalau mematikan komputer harus sesuai dengan prosedurnya. Dimatikan dengan cara di shutdown gitu ya. Di shutdown, klik tombol shutdown-nya. Nah, kalau ini cara untuk apabila komputer kita itu tiba-tiba kayak macet gitu. Nah, kalau misalkan komputer kita tuh tiba-tiba macet, itu ada cara-cara yang bisa dikerjakan, kayak misalkan tiba-tiba not responding, nggak mau kerja gitu ya komputer kita. Nah, itu bisa kita akali dengan beberapa cara. Nah, ini kita menggunakan Windows Task Manager. Nah, ini untuk mengetahui aplikasi-aplikasi apa aja yang sedang kita jalankan. Nah, kita juga bisa menutup aplikasi-aplikasi itu lewat ini, Windows Task Manager ini. Misalnya kita pas ngetik gitu ya, terus tiba-tiba kok not responding, dimatiin nggak mau, ditutup nggak mau programnya. Nah, kita bisa pakai Task Manager ini. Caranya gimana untuk ke Task Manager ini? Dengan menekan tombol nih, Ctrl Alt dan Del secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul Windows Task Manager. Nah, ini kita tekan tombol Ctrl Alt dan Del secara bersamaan. Itu akan muncul aplikasi-aplikasi apa aja yang sedang kita jalankan. Nah, mana tadi yang nggak mau dimatikan, nggak mau ditutup, kita klik. Misalkan kita sedang ngetik dan tiba-tiba kayak not responding, nggak mau dimatikan. Nah, makanya kita klik ini Microsoft Word gitu ya. Microsoft Word ini nggak mau diapain, nggak mau jalan, not responding tiba-tiba. Kita klik kiri ini, kemudian ini nama file dan folder yang dijalankan. Ini di sini, kita klik di sini. Kemudian ini prosesnya dia sedang running itu berarti sedang jalan ya, programnya dia sedang jalan, running itu. Run kan lari, tapi running bukan berarti sedang berlari, tapi bukan berarti lari secara arti sebenarnya, tapi programnya itu sedang berjalan. Programnya sedang terus berjalan terus. Nah, ini kalau kita mau menghentikan program itu, kita klik di sini program yang ingin kita hentikan, kemudian kita klik end di sini, end test ini. Untuk menghentikan program atau aplikasi yang sedang berjalan, kita klik ini. Klik kiri dulu di program yang ingin dihentikan, kemudian klik end di sini. Nanti programnya akan tertutup dengan sendirinya. Gitu ya. Untuk kasus-kasus kalau misalkan tiba-tiba laptop atau komputernya itu aplikasi yang sedang dijalankan nggak mau ditutup atau tiba-tiba not responding atau apa, kita akhiri saja programnya di situ ya, menggunakan perintah ini gitu. Jangan langsung dimatikan secara paksa gitu, langsung jangan. Jadi dipakai menggunakan cara ini kalau misalkan ada program yang tiba-tiba rewel atau nggak not responding atau apa. Nah, sekarang untuk ini misalnya Anda menggunakan komputer, saat itu pula Anda membuka program aplikasi pengolah kata. Jika Anda ingin mematikan komputer, langkah-langkah dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkah untuk mematikan komputer secara benar gitu ya. Bukan langsung dengan ditekan tombol powernya terus ditekan langsung sampai mati atau dicabut baterainya atau apa. Bukan dengan cara seperti itu, kan itu akan merusak komputer atau laptop kita. Langsung dicabut colokannya gitu, enggak, itu jangan ya. Nah, karena Anda membuka beberapa program, aplikasi pengolah aplikasi apapun, bukan hanya aplikasi pengolah kata, tapi aplikasi apapun, sebelum mematikan komputer harus menutup program aplikasi pengolah kata, aplikasi yang sedang kita buka. Jadi semua aplikasi-aplikasi itu harus kita buka. Misalkan kita buka Microsoft Word, Microsoft Excel, kita juga buka Skype misalkan, kita buka Line, kita buka Internet Explorer, kita buka Chrome, internetan juga gitu misalkan gitu. Itu semua harus kita tutup dulu baru kita matikan komputer kita. Caranya tadi dengan diklik yang pojok kanan kan ada yang silang tadi ya, tanda silang itu diklik kiri itu. Nah, itu semua ditutup program-programnya. Kalau sudah ditutup baru kita matikan komputer kita. Caranya dengan klik di pojok kiri bawah, cari tulisan start, kemudian diikuti tombol
turn off komputer. Kita pilih turn off kalau kita mau mematikannya. Nah, ya. Nah, kalau kita pengen mematikan, langsung kita klik yang tengah ini, yang turn off. Ini kita untuk mematikan komputer kita. Nah, setelah diklik tombol turn off ini, komputer kita udah berarti mati. Semua program tadi udah ditutup, komputernya mati, udah. Kalau setelah kita pakai laptop, jangan lupa misalkan di cas itu chargernya atau colokannya tuh harus dicabut gitu ya. Jangan sampai tetap dicolokin terus. Nah, itu tetap bakalan panas nanti laptopnya kan. Jadi jangan lupa untuk dicabut ya untuk colokannya. Kalau misalnya kita habis memakai komputer atau laptop kita itu sambil dicolokin gitu ya. Untuk komputer pun juga bisa dicabut aja gitu ya, biar nggak bahaya, nggak konsleting atau apapun gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit pengertian kalau menyangkut tentang internet gitu ya, karena sekarang kayaknya semua orang udah sangat familiar sama internet, hampir setiap hari, kayaknya emang setiap hari kebanyakan dari kita itu selalu menggunakan internet, tergantung dengan internet, apa-apa nyarinya di internet gitu ya. Jadi tapi kita juga harus waspada dengan penggunaan internet ini gitu ya. Nah, jadi untuk pengertian internet sekilas bisa dibaca di situ ya, seperti sistem dan jaringan komputer yang terhubung menggunakan TCP atau IP untuk melayani jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, internet secara khusus ini diartikan sebagai jaringan komputer yang berhubungan secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau packing switching communication protokolnya. Nah, rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Nah, dimana cara menghubungkan rangkaian tersebut dengan ini dinamakan dengan internet working. Jadi internet itu bisa terhubung satu sama lain kalau kita menggunakan internet working. Nah, jadi kalau selama ini kita kayak udah memakai internet terus gitu ya, terus pakai internet tapi nggak pernah mempelajarinya. Jadi sekarang kita perlu belajar sedikit tentang internet biar kita paham gitu tentang internet working, jaringan dan lain sebagainya gitu ya. Ini sedikit pengertian atau definisi tentang internet gitu ya. Nah, fasilitas atau layanan internet itu apa aja sih? Ada banyak fasilitas yang bisa kita pakai dengan jaringan internet ini. Yang pertama ini ada browsing atau surfing. Browsing itu berarti dia mencari kan. Kita bisa mencari berbagai macam informasi di internet. Nah, kita mau mencari resep masakan apa, bisa kita cari di internet. Kita mau jalan-jalan kemana, kita bisa cari alamat di internet. Nah, kita mau cari apapun lah, kebanyakan kita bisa temukan banyak banget hal di internet. Nah, misalkan kita mau nyari berita, bisa kita ketik alamatnya apa, misalkan di sini. Misalkan ada detik.com, kemudian misalkan ada plaza.com dan lain sebagainya ya, tergantung apa yang pengen kita cari di internet itu. Nah, untuk surfing atau browsing ini kita membutuhkan yang namanya searching engine. Searching engine itu adalah mesin pencari. Karena kita mau mencari sesuatu, maka kita membutuhkan mesin yang digunakan untuk mencari. Nah, searching engine atau mesin pencari itu contohnya apa saja? Contohnya ada Internet Explorer, kemudian ada Mozilla Firefox itu, kemudian ada Google Chrome, ada lagi dengan Opera Mini ya. Itu adalah contoh-contoh untuk searching engine-nya atau mesin pencari yang bisa kita gunakan untuk surfing atau browsing di internet. Yang kedua adalah email atau electronic mail.
Nah, email ini digunakan untuk surat menyurat secara elektronik menggunakan internet gitu ya. Jadi kalau dulu surat menyurat pakai ke kantor pos, ngirim ke pakai perangko ke Pak Pos, sekarang sudah nggak perlu, kita udah punya email, internet mail yang kita bisa mengirimkan pesan menggunakan jaringan internet ya, bisa dikirim hanya dalam waktu beberapa detik saja, sangat efektif, sangat cepat untuk membantu pekerjaan kita. Ada lagi ini mailing list. Jadi untuk misalkan kita mailing list itu untuk berdiskusi contohnya ya. Jadi misalnya kita ada data-data apa yang pengen kita sharing, kayak bikin grup beberapa orang gitu ya. Nah itu kita pengen sharing, kita pengen diskusi. Nah kita bisa menggunakan mailing list application ini untuk bisa berdiskusi di situ. Nah, tadi kan kita bilang kalau misalkan di mailing list itu kita ada beberapa anggota ya. Jadi kalau misalkan kita mengirim email itu, semua anggota itu bakalan dapat email yang sama. Misalkan kita mengirim email besok rapat di kantor jam 9 sampai jam 10 dengan agenda ini. Kita kirim. Berarti semua anggota dalam mailing list itu bakal mendapatkan pesan yang sama gitu ya. Misalkan kita punya mailing list gitu ya. Saya dan mbak-mbak semua sebagai siswa. Saya misalkan ada pengumuman besok kelas dimulai jam sekian sampai jam sekian dan materi ini. Nah, atau tugas dikumpulkan jam segini maksimal. Saya kirim, nanti semua mbak-mbak akan dapat pesan yang sama juga. Gitu. Semuanya punya bakalan mendapatkan pesan yang sama. Ada lagi chatting. Udah familiar banget sama chatting nih. Nah, chatting ini adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet menggunakan teks atau sering disebut dengan chatting gitu ya. Kemudian ada news group, aplikasi internet yang berfungsi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain untuk membahas suatu topik dalam sebuah forum. Nah, contohnya itu diskusi tentang Indonesia di culture.indonesia, kemudian ada tentang internet, ada internet, tentang serial TV, dan tentang hobi dan macam-macam lah pokoknya. Ada file transfer protocol atau FTP. File transfer protocol ini misalkan ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengirim suatu file yang disertakan melalui email. File yang dikirim dapat berupa file naskah, gambar, dan lain-lain. Nah, seperti misalkan saya di lab gitu ya. Saya di lab ada banyak orang. Nah, semua data-datanya penelitian kita itu dimasukkan ke dalam FTP itu. Jadi misalkan profesor saya mau mengambil data saya, dia nggak perlu lagi kayak minta ke flash disk, itu nggak perlu. Semua ada di sistem itu, ada di FTP itu. Profesor saya tinggal ngambil data, tinggal buka folder nama saya, udah bisa ngambil data apa yang dia butuhkan dari penelitian saya. Begitu juga misalkan saya butuh datanya teman saya tinggal masuk ke FTP, alamatnya FTP lab saya itu, saya buka foldernya nama teman saya, udah saya tinggal ngambil datanya dia, apa yang saya butuhkan. Jadi semuanya bisa lebih cepat, nggak perlu lagi ini flash disknya, copy datanya ke sini, saya butuh datanya, kamu nggak perlu, tinggal masuk ke sistem itu, tinggal masuk ke FTP, nanti ada alamatnya FTP-nya, ada user kayak ID-nya gitu, ada login passwordnya, kita tinggal masuk ke situ, kita tinggal ngambil data-data apa yang kita butuhkan, atau kita juga bisa masukkan data apa yang perlu kita masukkan ke sana gitu ya. Ada lagi tuh teleconference ini fasilitas internet yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara gitu. Jadi ini lebih modern, lebih apa ya, pengembangan dari chatting. Kalau chatting kan cuma mungkin kata-kata gitu ya, cuma ngetik gitu ya. Tapi kalau ini teleconference ini kita bisa sharing, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa ngomong dan lain sebagainya, lebih kompleks lagi, lebih komplit lah fungsinya.
Nah, kalau kita menggunakan internet, pastinya kita punya dampak positif dan dampak negatif dari internet tersebut. Uh, Pastilah setiap produk itu ada advantage dan disadvantage-nya ya. Ada keuntungannya dan ada juga ada kerugiannya. Begitu juga internet. Internet ini diciptakan dia untuk membantu memudahkan urusan kita, tapi di sisi lain pasti dia juga punya drawbacks-nya ya. Punya kelemahan-kelemahan, beberapa kelemahannya. Nah, ini beberapa dampak positif dari internet itu antara lain kita punya 6 di sini yang saya sebutkan ya. Ada sebagai media komunikasi. Internet sangat membantu. Dari internet kita bisa punya Facebook, punya Twitter, punya Line, punya segala macam. Bisa kita buka aplikasi-aplikasi itu. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang di rumah. Kita di sini jauh, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di rumah pakai Line, Skype, Facebook dan lain sebagainya. Itu juga atas bantuan internet. Kalau nggak ada internet connection, kita nggak akan bisa memakai aplikasi-aplikasi itu gitu ya. Jadi itu salah satu kelebihan internet yang sangat amat kita kerasakan manfaatnya sekarang. Yang kedua, untuk media pertukaran data. Tadi kayak yang udah saya contohkan, misalkan kita menggunakan email, kita kirim data-data kita lewat email ke teman kita atau ke orang yang memang membutuhkan data kita gitu ya. Jadi misalkan lewat email itu kita bisa komunikasi juga, kita juga bisa tukar data dan lain sebagainya. Untuk mencari informasi atau data di internet, misalnya kita pakai Google, Mbah Google kalau dibilangnya. Di Mbah Google itu kita bisa menemukan apa aja, mau nyari resep, nyari alamat, nyari gambar, nyari foto, nyari contoh-contoh soal, mau nyari apa ya, macam-macam, pokoknya kita bisa cari semuanya di situ. Jadi semua data-data kita, banyak data-data yang bisa kita dapatkan dari internet. Jadi internet membantu kita. Kemudian untuk memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Nah, di dunia ini kayaknya sekarang dunia ini luas ya. Kita kalau mau tahu apapun, kayaknya kita mau tahu apa yang sekarang terjadi di Perancis misalkan, kita nggak perlu ke Perancis, kita tinggal cari berita apa yang sekarang sedang terjadi di Perancis, kita bisa cari di internet gitu ya. Kita bisa, istilahnya kayak kita bisa keliling dunia dengan internet gitu ya. Kita nggak perlu menghabiskan banyak uang untuk keliling dunia. Kita bisa mencari berbagai macam info apa yang terjadi hanya dengan dari kita menggunakan internet. Bisa digunakan sebagai lahan informasi di bidang pendidikan. Nah, seperti sekarang ini kita belajar secara online. Itu kalau nggak ada internet, kita juga akan bisa belajar secara online. Nah, ini berguna juga untuk pendidikan kan, berarti kita bisa belajar tanpa kita ketemu satu sama lain. Kita bisa hanya menggunakan internet, menggunakan BBB misalkan ya, Big Blue Button, tapi kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kita bisa Bapak semua bisa mendapatkan pelajaran, saya bisa menyampaikan materi, itu bisa berguna sekali untuk pendidikan yang sekarang ini. Berguna, bukan cuma buat pendidikan, buat segala macam sektor itu perlu. Kita mau promosi apapun juga bisa lewat internet sekarang. Kita mau cari info apapun juga bisa lewat internet. Jadi internet ini berguna di berbagai aspek kehidupan kita. Kemudian untuk yang terakhir nih, bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penampilan. Sekarang kayak belanja online itu kan lagi marak banget ya. Beli kaos, beli alat-alat elektronik, beli alat-alat rumah tangga, semuanya kita bisa cari di internet gitu ya. Sangat gampang, sama beli baju atau apapun lah, kita bisa cari semuanya tuh di internet tanpa kita ketemu dengan penjual dan pembeli, nggak perlu ketemu gitu kan. Jadi nggak perlu banyak lahan, semuanya serba melalui dunia maya. Kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Jadi ini peluang bisnis juga terbuka lebar kalau kita bisa memanfaatkan internet ini dengan baik dan benar gitu ya. Ini kalau kita bisa memanfaatkan internet dengan yang baik dan benar untuk hal-hal yang memang baik, untuk yang tujuannya baik, untuk yang bermanfaat gitu ya.
bukan untuk hal-hal yang buruk. Jadi internet itu kan sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita, mendukung semua kegiatan kita, sangat amat memudahkan kegiatan kita, memudahkan kita mencari informasi, memudahkan kita untuk saling bertukar data, memudahkan komunikasi kita dan lain sebagainya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan fasilitas dengan adanya kemudahan internet ini untuk hal yang nggak baik. Karena di sini akan saya sampaikan beberapa hal kerugiannya dari internet itu. Ini beberapa dampak negatif dari internet. Yang pertama, violence misalnya kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Kadang-kadang banyak kebohongan juga yang dimunculkan dari berita-berita di internet. Jadi jangan 100% kita langsung percaya dengan berita-berita di internet, karena internet itu sangat global, luas sekali. Kita nggak tahu orang-orang yang dibaliknya berita-berita yang muncul di internet itu. Jadi kita perlu sangat berhati-hati. Bisa aja yang muncul di internet itu adalah fitnah-fitnah yang sebenarnya kita nggak tahu, ya. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang ada di internet. Kita perlu mencari tahu yang sebenarnya tuh apa yang di situ. Jangan mudah terprovokasi sama hal-hal yang kita baca sekilas dari internet. Ya, saya sarankan jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kita kena tipu, gitu ya. Kemudian contohnya nomor 2, penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Nah, tidak luput dari serangan internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan dan pada penyedia informasi tersebut. Tadi yang saya bilang jangan mudah percaya dengan apapun yang di internet. Nah, ada lagi sekarang kasus yang kayak lagi ngetren ya, penipuan misalkan di Facebook pasang foto apa, bilang kok profilnya gini, kemudian dia deketin cewek-cewek, nanti ceweknya itu cuma diperas uangnya aja. Nanti kadang-kadang juga kayak sampai ada kasus pemerkosaan, pembunuhan segala macam itu dari kenalan di lewat Facebook, lewat kayak Twitter gitu. Nah, itu kita harus sangat berhati-hati kan pada hal yang seperti itu sangat riskan gitu ya. Benar-benar banyak hal kayak gitu terjadi, dan itu sudah sangat umum, sangat biasa. Saya ingatkan benar di sini untuk kita sangat hati-hati karena ini dunia maya, kita nggak tahu siapa yang ada di baliknya itu tuh sebenarnya orangnya tuh siapa, seperti apa dia, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di sini untuk menggunakan internet ini. Jangan mudah percaya, itu yang pertama. Pokoknya jangan mudah percaya, kita wajib untuk mencari tahu. Jangan mudah dikasih kata-kata manis, jangan gampang kayak gitu, karena itu kita sendiri yang bakalan rugi. Kita perlu untuk mencari tahu apa-apa aja yang ada di internet itu ya. Kemudian ini carding, karena sifatnya yang real time atau langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dari dunia internet. Nah, para penjahat internet pun saling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Nah, ini kejahatan dalam menggunakan kartu kredit ini ya, ini juga hati-hati untuk bertransaksi di internet itu. Misalkan kalau mau bertransaksi apapun kita harus jelas dulu semuanya. Kita beli apa itu kita harus tahu perjanjiannya tuh gimana, barang yang kita beli itu apa, bayarnya berapa, pembayarannya gimana, caranya pengirimannya gimana, semuanya itu harus jelas. Kalau misalkan semuanya udah jelas dan kita harus mencari tahu juga, misalkan kita belanja di suatu situs nih, belanja di situs ini yang punya orang ini, kita harus lihat dulu apakah track recordnya dia menjual barang-barang itu sebagai seller atau sebagai penjual itu, dia emang udah banyak pembelinya, terus recordnya dia seperti apa, apakah pernah ada hal-hal atau berita-berita yang pelaporan yang nggak baik tentang dia. Kita kalau bisa cari tahu dulu, jangan gampang percaya, oh ini ada barang bagus, harganya murah, jangan langsung percaya kayak gitu, nanti bisa aja ternyata itu juga penipu. Harus benar-benar hati-hati gitu ya. Kemudian perjudian.
Nah, keperjudian ini kayak misalkan kalau orang misalkan judi pakai togel gitu ya, nomor togel, atau misalkan judi pakai kartu gitu ya. Jadi pakai kartu kan dulu orang memang harus ketemu, ngumpul, kemudian judi, uangnya dikumpulin sini, nanti yang menang langsung bawa pulang uangnya. Bener langsung ngumpul ketemu gitu kan orang judi. Kalau sekarang enggak, judi pun lewat online tuh bisa. Judi pakai online. Jadi itu benar-benar sangat riskan ini. Terutama untuk anak-anak muda mungkin ya, yang gamer atau yang masih ya labil-labil gitulah, anak-anak muda itu. Terus sekarang judi-judi di internet tuh bisa. Mereka anak-anak yang kadang-kadang terpengaruh sama teman-temannya itu bahaya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar menggunakan internet itu untuk hal yang nggak baik, banyak banget yang bisa dilakukan hal yang nggak baik juga di internet ini. Jadi harus benar-benar hati-hati banget. Perjudian sangat marak di internet, sangat gampang. Orang judi nggak perlu ketemu, cuma lewat internet, pasang internet, mereka bisa judi, mereka bisa dapat uang banyak, gitu kan. Jadi harus hati-hati. Kemudian terakhir ada kecanduan. Internet ini dibikin kecanduan. Bisa-bisa kita seharian cuma di depan internet, terus searching ini, searching itu, browsing ini, browsing itu, belanja, beli ini, beli itu, tiba uang habis. Tiba-tiba jam udah menunjukkan jam segini, kita seharian nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak apa, cuma main-main internet doang, nge-game, kemudian lihat-lihat toko online, apalah gitu, Facebookan, Twitteran, dan lain-lain sebagainya, sampai kita lupa waktu gitu ya. Nah itu namanya internet bikin kecanduan, karena memang di internet kita bisa melakukan apapun, bisa surfing, bisa searching apapun, bisa komunikasi dengan siapapun, meskipun dengan jarak yang ribuan kilometer pun kita bisa. Jadi jarak kayak udah gak berarti lagi. Nah tapi yang bisa kita khawatirkan itu kan membuat kecanduan. Seperti contoh yang paling nyata, paling gampang itu kecanduan kayak game online. Anak-anak yang suka main game, mereka bakalan lupa waktu. Mereka main game online sampai seharian gak kenal waktu. Mereka lupa makan, lupa istirahat, lupa belajar gitu ya. Kemudian pasti efeknya juga kalau dia kecanduan kayak gitu, otomatis kalau kita pakai internet, kita bakal di depan layar kan, entah itu layar komputer, layar laptop, tablet, HP, atau lain apapun, berpengaruh juga sama mata kita gitu kan. Mata kita bakalan lelah, bakalan minus, atau mungkin silinder dan lain-lain. Itu dampaknya tuh bakalan banyak gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan efek kecanduan internet. Boleh kita menggunakan internet untuk hal yang baik, untuk membantu pekerjaan kita, tetapi jangan sampai internet itu bakalan membuat kita kecanduan dan lupa pada tugas-tugas tanggung jawab kita yang lainnya gitu ya. Nah ini kayak materinya di sini sampai di sini untuk yang pelajaran komputer ini, keterampilan komputer ini. Saya coba pesen terutama untuk di bagian internet ini, kita harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan internet. Jangan sampai kita menjadi korban internet. Kalau bisa kita jadi orang yang bisa sukses dari internet, bisa memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari internet. Saya meminta untuk semuanya, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, sangat berhati-hati dalam penggunaan internet ini gitu ya. Oke, ini terima kasih. Ini materinya sampai di sini untuk keterampilan komputer yang pertama. Semoga ilmunya bermanfaat. Pesan-pesannya tolong diingat, dan jangan lupa nanti dipelajari lagi PDF-nya. Ini video YouTube-nya juga dilihat. Sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.